Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue, Rashid Bayhaqi. Kali ini gue bukan mau review film, tapi mau review series, yaitu drakor judulnya Light Shop. Nah, sebelum gue review, gue mau ngingetin dulu ke sobat Cinecrip yang nonton, ataupun penonton baru Cinecrip. Sekarang Cinecrip itu ada membership, jadi bisa diklik link di bawah, di deskripsi. Itu klik, habis itu ada beberapa pilihan. Silahkan kalian pilih, yang penting dukung kita untuk bikin konten-konten yang menarik lagi pastinya, dan bikin konten original. Siapa tahu ada yang mau dan nungguin Annabelle season 3, nah bisa dukung dengan join membership. Light Shop ini ditulis oleh Kang Pul, dia adalah penulis dan juga komikus yang nulis Moving tahun lalu. Itu menurut gue jadi salah satu drakor terbaik tahun 2023, dan 2024 ini dia bikin lagi. Walaupun sebenarnya sutradara beda, sekarang itu sutradaranya Kim Hae-won. Dia juga main di Moving, dan pertama kali dia jadi sutradara di Light Shop ini. Nah, jadi ceritanya Light Shop ini sebuah toko lampu. Dia toko lampu yang tidak biasa karena didatangi sama orang-orang yang diantara hidup dan mati. Orang-orang ini datang mencari apa? Mencari sesuatu yang terang, mencari sesuatu yang membuat mereka bisa kembali lagi ke dalam kehidupannya yang nyata, bukan yang diantara hidup dan mati. Tapi di balik itu, siapa aja yang datang ke sana, itulah yang diceritakan, dan gimana bisa kita pelan-pelan mengikuti perjalanan karakter-karakternya satu-satu, dan juga pastinya yang jaga toko ataupun yang punya toko ini yang diperankan oleh si Jun Ji Hoon. Bagus ya menurut gue di sini premisnya itu dekat banget dengan keseharian kita sebagai manusia, apalagi di Indonesia yang dekat banget sama hal-hal gaib. Gue pastinya sering banget dengar gimana kalau ada orang yang bisa melihat hantu setelah dia itu koma, setelah di ICU. Banyak banget hal-hal gaib yang mereka alami gitu. Di sana berarti Korea juga sama ya, mendengar ketika orang ada di posisi yang sedang koma, terus mereka hidup lagi, terus menemukan keajaiban-keajaiban dan menemukan cerita-cerita yang diceritakan kembali ke orang-orang yang masih hidup, kalau mereka itu mengalami perjalanan seperti apa ketika hidup dan mati saat koma. Kadang kita banyak gak taunya gitu, banyak gak taunya, banyak bener enggaknya. Nah, itulah yang dituangkan di sini, jadi drama, misteri, dan juga horor gitu. Genre 3 ini tuh menurut gue saling melengkapi, dan emang kenyataannya seperti ini gitu. Banyak hal yang masih kita nggak tahu dari kehidupan setelah ini, dan diantara kehidupan nyata dan juga di dunia sana gitu ya, dunia setelah meninggal, kita nggak ada yang tahu. Nah, makanya di sini plotnya itu misteri juga. Nah, misteri ini dijahit dengan baik, digabungin sama unsur-unsur horor yang pastinya kalau ngomongin hidup setelah meninggal ini pasti horor gitu. Nah, ini juga tetap ada di sini unsur horornya, dan ngeri sih gue menurut gue. Di episode 1-2-nya tuh lumayan ini suasananya apa ya, mengerikan, dan bukan cuma jump scare doang gitu loh. Bahkan jump scare kayaknya ya ada lah, cuma sedikit banget gitu. Dan juga terakhir dramanya gue nggak nyangka emosional itu, sekuat itu, sesolid itu. Kita pernah membayangkan ini sebelumnya gitu, hal yang dekat tapi juga penting dan menarik menurut gue. Dia bisa mengambil hal itu dan bisa diceritakan dengan digalis dalam-dalamnya, dari karakternya, dari perjalanannya. Jadi nggak basi kayak cuma hidup setelah mati, abis ini apalagi orang nyari pengen balik lagi gitu. Enggak, tapi diceritakannya dengan emang misteri, horornya gitu. Nah, itu menurut gue bagusnya penulisan dari si Kang Pul ini sih. Dia dijahit dengan baik gitu, dengan karakter-karakter yang juga punya kedalaman hidup masing-masing yang bisa kita refleksikan ke kita penontonnya. Karakter-karakternya ini detail banget, banyak banget. Ada yang pacaran sesama jenis juga. Terus juga ada keluarga ibu dan anak. Abis itu juga ada anak muda yang pecinta basket, yang kita juga belum tahu sebenarnya latar belakang detailnya kayak gimana. Terus juga ada seorang detektif. Jadi banyak banget perspektifnya dan kaya akan kedalaman karakternya sih. Semuanya ini artis, aktor papan atas Korea yang aktingnya buset, bukan kaleng-kaleng sih. Menurutku bagus banget semuanya. Dari awal udah ngehook banget gimana dia aktingnya gitu, performanya maksimal. Apalagi ketika momen-momen emosional, ketika nangis itu menggetarkan hati banget buat penontonnya sih. Menurut gue juga termasuk yang dapat banget gimana perasaan si karakter-karakter ini refleks banget ke kita penontonnya sih gitu. Itu keren. Arahannya Kim Hae-won, walaupun dia seorang debutan sutradara, tapi di sini dia bisa mengarahkan dengan baik. Pastinya aktingnya semua diarahkan dengan baik. Abis itu juga pergerakan kameranya nggak cuma still doang, tapi juga banyak moving yang banyak bergerak. Set lampunya semua banyak gelap, terus juga mainin hitam putih, terang gelapnya kelihatan banget. Di sini tuh dimainin banget, dan ruang eksplorasi yang bagus banget buat Kim Hae-won sebagai sutradara debutan. Terus juga dia bisa bikin desain produksi yang menurut gue bagus banget. Kelihatan sebetulnya dunia yang nyata, dunia diantara itu yang mana gitu. Ketika setelah menonton ini berulang-ulang episodenya, maksudnya itu kita tahu jadinya, oh ini posisinya dia lagi di dunia nyata, di dunia alam baka, di antara
hidup dan mati ini. Terus juga yang paling gue ingat adalah pemilihan lagunya sih. Pemilihan lagunya walaupun satu lagu tapi kayak diulang beberapa kali, 2 kali 3 kali gitu, tapi inget banget sih episode 5 itu yang na 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 itu keren banget sih. Ada tuh dan gue inget banget, langsung gue cari soundtracknya dan gue save. Nah kalau kurangnya apa? Nah kurangnya ini sebenarnya alurnya ini lambat gitu ya, pelan-pelan banget episode 1, 2, 3. Terus juga banyak informasi yang masih membingungkan karena ini plotnya misteri gitu. Ini apa sih, maksudnya gimana sih gitu. Yang kalau nggak sabar pasti akan nge-skip dan ya udahlah ini apa sih, nanti aja deh gitu. Belum lagi karakternya yang banyak, jadi karakter satu karakter yang lain ke karakter yang lain itu cepat banget dan nggak langsung diceritakan latar belakangnya secara keseluruhan gitu. Jadi satu-satu di waktu yang sama tuh pelan-pelan informasinya. Nah itunya sih, genre misterinya tuh tebel banget lah di awal gitu. Ada horor sedikit-sedikit tapi misterinya lebih kental gitu. Jadi kita harus pelan-pelan mencerna ini apa sih sebenarnya, gimana sih maksudnya, karakternya ngapain sih, ini mereka hidup atau enggak ya. Nah itu pertanyaan yang selalu di awal-awal muncul sih di kepala gue. Jadi itu mungkin kekurangannya nggak buat semua penonton pastinya, tapi ini tetap nyaman kok ditonton sebetulnya, kalau apalagi buat penonton dewasa kali ya. Episodenya sebetulnya pas-pas aja ya, 8 episode itu semua informasi udah cukup bisa ditangkap, tapi masih banyak juga misteri-misteri yang lain, latar belakang karakter lain yang masih belum tahu dan hubungannya apa sih sama Moving. Nah itu tuh yang belum kita tahu sama sekali sebenarnya di sini. Semua informasinya pas walaupun tetap ada misterinya tipis-tipis gitu ya, yang sebagai cliffhanger di akhir. Itu kayak 10 episode juga bisa sih diceritakan, karena episode terakhirnya juga kan 1 jam 15 menitan, jadi bisa dibagi sampai 9 episode kalau mau dipecah gitu. Tapi ya emang di 30 menitan terakhir tuh ceritanya lebih ke mau ke season 2-nya sih, Light Shop atau hubungannya sama Moving tuh apa. Itu menurut gue ya tipis-tipis, tapi jadinya kayak nanggung nih, kayaknya bisa diceritakan lagi. Karena misalkan kayak gue masih bingung antara karakternya si detektif dan juga si orang yang dikejarnya itu tuh kayak gimana sih, maksudnya gimana gitu. Karena si yang main Hospital Playlist ini nih, dia ini kayak ini dia kenapa bisa kayak gitu. Terus juga latar belakang sebelum si Ji-hoon jadi pemilik toko lampunya ini siapa, nenek-nenek, ibu-ibu, dan perjanjiannya itu apa. Nah itu tuh belum diceritain juga. Ini tuh bisa diceritakan lebih panjang lagi sedikit sih, jadi kita tahu emang karakternya gimana. Karena nggak cuma di dalam orang-orang yang di dalam bis doang yang diceritain, tapi di luar itu gitu. Nah kalau gue suka banget adegan sebetulnya episode 5 endingnya tuh menurut gue jadi deng gitu. Oh ini ternyata yang diceritain mereka tuh sudah meninggal. Ini spoiler alert ya. Terus mereka nih lagi di ICU bareng-bareng di satu rumah sakit. Oh gitu ya. Terus juga episode 7 dan 8 menurut gue itu bagus banget dari endingnya sih pasti. Kalau episode 8 tuh awal-awalnya. Jadi itu satu kesatuan sih menurut gue yang bagus. Gimana kita tahu dan gimana hubungannya, dan pasti itu jadi kompleksitas yang tinggi banget tapi bisa diceritakan dengan mantap gitu ya, dengan bahasa visual yang oke, dengan dialog yang cukup juga. Terus ini tuh titik klimaksnya tuh dapat banget dan gue nggak nyangka sedek itu gitu. Ending episode 7 menurut gue oke. Terus lanjut ke episode 8 yang bikin gue bener-bener nangis banget sih. Kenapa nangis ya? Karena mungkin ada hubungan bapak dan anak, terus dilanjutin lagi ibu dan anak. Itu kayak rantai panjang yang gue nggak bisa ngebayangin sih sesedih apa gitu di episode 7 gitu. Sebagai seorang bapak gitu sekarang kayak pasti pengen banget nyelamatin anaknya apapun caranya, bagaimanapun konsekuensinya gitu kan. Itu sih yang dibikin di sini dan bagus banget lah intinya episode 7 dan 8. Nah kalau skor gue suka banget sih Light Shop ini 9/10 karena gue menikmatinya. Misteri, horor, dramanya juga sangat emosional dan semua dipadu-padankan dengan baik, dengan ceritanya yang utuh, karakter-karakternya yang dalam, terus juga arahan sutradaranya yang walaupun debutan ternyata bisa bagus banget. Kim Hee-won top dan gue nunggu banget cerita-ceritanya Kang Pul berikutnya. Itu aja dari gue, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, follow juga Instagram, TikTok, Twitter kita juga ada, Discord komunitasnya Cinecrip juga ada, dan juga pastinya join Cinecrip membership di bawah. Klik link. Terima kasih, dadah.